Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi geotermal atau energi panas bumi. Dan tentunya nanti energi panas bumi ini sebagai sumber dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan juga pada kesempatan ini juga kita akan membahas tentang sistem geotermalnya sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya, jenis-jenis reservoir yang terdapat di alam, dan yang paling banyak dimanfaatkan. Secara garis besar, bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit bumi atau crust, selubung bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Masing-masing memiliki ketebalan dan temperatur yang berbeda-beda, dan diperkirakan ketebalannya mencapai 6.000 km. Dan semakin dalam, maka temperatur semakin tinggi. Dan pada kedalaman 6.000 km, temperaturnya mencapai 5.000 derajat Celcius atau setara dengan 9.000 derajat Fahrenheit. Ketebalan dari kulit bumi bervariasi, tetapi pada umumnya di bawah daratan atau kontinen itu lebih tebal daripada di bawah lautan. Untuk di bawah daratan, ketebalan kulit bumi sekitar 35 km, sedangkan di bawah lautan hanya sekitar 5 km. Dan juga ada batuan yang terdapat pada lapisan ini, yaitu sejenis batuan keras dengan densitasnya sekitar 2,7 sampai dengan 3 gram per cm pangkat 3. Serta di bawah kulit bumi terdapat suatu lapisan tebal yang disebut selubung bumi dan diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 2.900 km. Dan ada juga bagian terdalam dari bumi. Pada inti bumi itu memiliki ketebalan sekitar 3.450 km. Dan temperatur serta tekanan sangat tinggi, sehingga lapisan ini berupa lelehan yang sangat panas dan diperkirakan memiliki densitas sekitar 10,2 sampai dengan 11,5 gram per cm pangkat 3. Juga diperkirakan temperatur pada pusat bumi dapat mencapai sekitar 6.000 derajat Fahrenheit. Kulit bumi dan bagian teratas dari selubung bumi ini dinamakan dengan litosfer. Dan pada litosfer ini terdiri dari sejumlah lempeng-lempeng tipis dan kaku. Terdapat suatu zona yang disebut dengan subduction zone. Pada zona ini, batuan dari lempengan tersebut akan hancur meleleh dan memiliki temperatur sangat tinggi, yang disebut dengan proses magmatisasi. Batuan panas dengan densitas lebih rendah mempunyai kecenderungan bergerak ke atas dan menerobos batuan sekitarnya, dan akan menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari batuan panas ke batuan di sekelilingnya, dan tentunya akan meningkatkan temperatur. Perpindahan panas terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Konduksi terjadi melalui batuan, di mana temperatur batuan akan terus meningkat. Jika batuan panas dari peristiwa konduksi ini kontak dengan batuan yang mengandung air, maka akan terjadi perpindahan panas ke batuan dan ke air yang terkandung di dalamnya. Serta di dalam batuan yang mengandung air, perpindahan panas akan terjadi secara konveksi. Perlu diketahui juga bahwa terjadinya peristiwa konveksi pada dasarnya disebabkan juga karena adanya gaya apung atau buoyancy, serta ada gaya gravitasi air yang selalu memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah. Namun apabila air tersebut kontak dengan suatu sumber panas, maka akan terjadi perpindahan panas sehingga temperatur air menjadi lebih tinggi dan air menjadi lebih ringan. Keadaan ini menyebabkan air yang lebih panas bergerak ke atas dan air yang lebih dingin bergerak turun ke bawah, sehingga terjadi sirkulasi air atau arus konveksi. Dengan berjalannya waktu, air yang terkandung di dalam batuan tersebut menjadi semakin panas.
Pada perbatasan lempeng tektonik terjadi anomali panas, yaitu temperatur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada perbatasan antara dua lempeng, laju aliran panas umumnya lebih besar. Hal ini menyebabkan gradien temperatur di daerah tersebut menjadi lebih tinggi dari gradien temperatur rata-rata, di mana diketahui bahwa gradien temperatur rata-rata sekitar 10–30 derajat Celcius per kilometer. Sedangkan untuk gradien temperatur di perbatasan lempeng tektonik dapat mencapai 70–80 derajat Celcius per kilometer. Bahkan di suatu tempat di Lanzarote, itu gradien temperaturnya dihitung dalam derajat Celcius per sentimeter. Dan adanya sumber panas di perbatasan lempeng tektonik ini mengakibatkan daerah di perbatasan lempeng tektonik merupakan daerah yang paling panas di alam dan merupakan area tempat terdapatnya reservoir geotermal. Nah, terdapat beberapa jenis reservoir geotermal. Yang pertama itu ada reservoir hidrotermal, yang merupakan reservoir yang berisi uap atau air panas atau campuran keduanya yang bergantung tekanan dan temperatur reservoir, dan masih ekonomis untuk dijangkau oleh pengeboran. Kedalaman ekonomis yang dapat dijangkau pengeboran tidak sama dari satu area ke area lainnya. Ada sumber yang menyebutkan untuk jangkauan ekonomis pengeboran kurang dari 4 km, tetapi untuk di Indonesia kedalaman ekonomis kurang dari 2 km. Yang kedua adalah reservoir tekanan tinggi atau geopressure reservoir yang memiliki karakteristik yang berbeda. Reservoir ini merupakan suatu reservoir yang mengandung air dan memiliki tekanan lebih besar daripada tekanan hidrostatik. Reservoir ini biasanya ditemukan pada beberapa cekungan sedimen dan biasanya lokasinya jauh dari perbatasan lempeng tektonik. Dalam fluida seringkali terlarut gas metana, dan pada saat ini reservoir jenis ini masih belum bisa dimanfaatkan. Geopressure reservoir dicirikan oleh 3 sifat penting yang membuatnya menarik untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan sebagai sumber energi geotermal, yaitu karena reservoirnya memiliki tekanan sangat tinggi, lebih besar daripada hidrostatik, yang kedua suhunya tinggi, dan yang ketiga adalah adanya metana terlarut di dalam reservoir ini. Dan reservoir ini ditemukan di beberapa cekungan sedimen, dan indikasi terdapatnya geopressure reservoir di sepanjang garis pantai barat dan utara Teluk Meksiko. Yang ketiga adalah reservoir batuan panas kering atau hot dry rock reservoir. Reservoir jenis ini merupakan reservoir yang panas tetapi kering. Artinya batuan yang memiliki temperatur tinggi tetapi memiliki permeabilitas yang sangat rendah dan batuannya tidak mengandung air. Karena umumnya batuan panas tersebut tidak memiliki kemampuan mengalirkan fluida, maka diperlukan teknik perekahan buatan yang menyebabkan sistem ini disebut sebagai Engineered Geothermal System atau EGS. Berbeda dengan produksi dari sistem hidrotermal, untuk menghasilkan fluida panas dari sistem batuan panas kering ini diperlukan 2 buah sumur. Sumur pertama akan digunakan sebagai sumber produksi dan sumur kedua sebagai sumur injeksi. Yang terakhir adalah reservoir magma atau magma reservoir. Sebagai sumber energi langsung ke sumber panasnya, reservoir magma yaitu berupa badan magma yang relatif dekat dengan permukaan bumi. Beberapa penelitian dan percobaan pernah dilakukan untuk memanfaatkan sumber energi ini, tetapi belum berhasil dan tampaknya tidak ada proyek lebih lanjut yang muncul untuk mencoba memanfaatkan energi termal yang terkandung pada badan magma dekat permukaan.
Reservoir geotermal yang paling banyak dimanfaatkan hingga saat ini adalah reservoir hidrotermal. Pada reservoir hidrotermal, pori-pori batuan mengandung air panas, uap, atau campuran uap air yang dapat mengalir ke permukaan membawa energi yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan. Untuk terjadinya sistem panas bumi dipertegas pada slide ini, yaitu material panas pada kedalaman beberapa ribu kilometer di bawah bumi menyebabkan terjadinya aliran panas dari sumber panas hingga ke permukaan. Setelah itu tentunya menyebabkan terjadinya perubahan temperatur dari bawah hingga ke permukaan. Dan sistem panas bumi akan terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari suatu sumber panas ke sekelilingnya yang terjadi secara konduksi dan konveksi, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Terdapat 3 lempengan yang berinteraksi di Indonesia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng India-Australia, dan lempeng Eurasia. Tumbukan antara lempeng India-Australia di sebelah selatan dan lempeng Eurasia di sebelah utara menghasilkan zona subduksi pada kedalaman 160 sampai dengan 210 km di bawah Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan pada kedalaman sekitar 100 km terdapat di bawah Pulau Sumatera. Berdasarkan hal ini, maka proses magmatisasi di bawah Pulau Sumatera lebih dangkal dibandingkan dengan di bawah Pulau Jawa atau Nusa Tenggara, karena perbedaan kedalaman jenis magma yang dihasilkannya berbeda. Pada kedalaman yang lebih besar, jenis magma yang dihasilkan akan lebih bersifat basa dan lebih cair dengan kandungan gas magmatik yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan erupsi gunung api yang lebih kuat yang pada akhirnya akan menghasilkan endapan vulkanik yang lebih tebal dan terhampar luas. Oleh karena itu, reservoir geotermal di Pulau Jawa umumnya lebih dalam dan menempati batuan vulkanik, sedangkan reservoir geotermal di Sumatera terdapat di dalam batuan sedimen dan ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal. Akibat dari sistem subduksi yang berbeda, tekanan atau kompresi yang dihasilkan oleh tumbukan miring atau oblik antara lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia menghasilkan sesar regional yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera dan merupakan sarana bagi kemunculan sumber-sumber geotermal yang berkaitan dengan gunung-gunung api muda. Reservoir geotermal di Sumatera umumnya menempati batuan sedimen yang telah mengalami beberapa kali deformasi tektonik dan menghasilkan permeabilitas reservoir geotermal yang besar, lebih besar dibandingkan dengan permeabilitas reservoir pada lapangan-lapangan geotermal di Pulau Jawa ataupun Sulawesi. Untuk sistem geotermal yang terletak pada jalur gunung api di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan ujung utara Pulau Sulawesi umumnya memiliki temperatur yang cukup tinggi berkaitan dengan kegiatan gunung api muda. Pada daerah ini, sistem geotermal dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu sistem geotermal yang berkaitan dengan gunung api aktif saat sekarang atau recent, dan sistem geotermal yang berkaitan dengan gunung api kuarter yang sudah tidak aktif dan berumur lebih tua. Sistem geotermal yang berkaitan dengan gunung api aktif umumnya memiliki temperatur tinggi dan kandungan gas magmatik yang cukup besar, serta permeabilitas bawah permukaan yang relatif kecil. Untuk sistem geotermal yang berasosiasi dengan gunung api berumur lebih kecil dari 400.000 tahun, umumnya memiliki panas yang cukup untuk digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik komersil yang bertemperatur tinggi. Sedangkan untuk prospek geotermal yang berasosiasi dengan gunung api berumur lebih tua, umumnya memiliki temperatur kecil dari 200 derajat Celcius. Sistem geotermal yang telah teridentifikasi dan yang telah dimanfaatkan di Indonesia
umumnya adalah sistem hidrotermal. Untuk menghasilkan fluida panas dari sistem ini, sebuah sumur dibor hingga kedalaman yang masih ekonomis dijangkau oleh pemboran, dan untuk Indonesia kedalaman ekonomisnya adalah kurang dari 2 km. Fluida geotermal yang terkandung dalam reservoir hidrotermal berasal dari air permukaan, antara lain air hujan atau air meteorik yang meresap masuk ke bawah permukaan dan terpanaskan oleh suatu sumber panas. Untuk meteoric water yang memiliki temperatur sesuai dengan temperatur air permukaan, masuk ke batuan di bawah permukaan melalui rekahan-rekahan atau batuan permeable. Di bawah permukaan, air tersebut apabila kontak dengan batuan panas, maka akan meningkat temperaturnya. Karena air panas lebih ringan daripada air dingin, maka air panas akan cenderung bergerak ke atas. Yang apabila struktur geologi memungkinkan, maka air panas tersebut akan mengalir ke atas melalui rekahan-rekahan dan atau batuan permeable, kemudian muncul di permukaan sebagai mata air panas, geyser, dan lain-lain. Untuk temperatur reservoir, bergantung pada intensitas panas yang merambat dari batuan sumber panas, kemampuan batuan mengalirkan fluida atau permeabilitas batuan, sistem termal batuan, seperti kemampuan batuan merambatkan panas dan menyimpan panas, atau konduktivitas dan kapasitas panas batuan. Berdasarkan pada jenis fluida produksi dan jenis kandungan fluida utamanya, sistem hidrotermal dibedakan menjadi dua, yaitu sistem satu fasa dan sistem dua fasa. Pada sistem satu fasa, sistem umumnya berisi air yang memiliki temperatur 90 sampai 180 derajat Celcius dan tidak terjadi pendidihan bahkan selama eksploitasi. Contoh dari sistem ini adalah pangan geotermal di Tianjin, Cina, dan Wewera, New Zealand. Terdapat dua jenis sistem dua fasa yang terdapat di alam, yaitu sistem dominasi uap atau vapor dominant system dan sistem dominasi air atau water dominant system. Pada sistem dominasi uap, rekahan umumnya terdiri atau terisi oleh uap dan pori-pori batuan yang masih menyimpan air. Reservoir air panasnya umumnya terletak jauh di kedalaman di bawah reservoir yang dominasi uapnya. Lapangan dominasi uap dicirikan memiliki temperatur reservoir antara 230 derajat Celcius sampai dengan 245 derajat Celcius. Tekanan dan temperatur umumnya relatif tetap terhadap kedalaman. Untuk profil tekanan itu merepresentasikan profil steam static pressure, yaitu profil tekanan statis uap, yakni karena densitas uap dengan kedalaman relatif itu tidak terlalu berubah dengan bertambahnya kedalaman, maka profilnya relatif tidak berubah dengan kedalaman. Pada sistem dominasi uap ini, jumlah air yang terkandung di dalam pori-pori relatif sedikit, saturasi air mungkin sama atau hanya sedikit lebih besar daripada saturasi air konatnya, sehingga air terperangkap dalam pori-pori batuan dan tidak bergerak. Contoh lapangan dengan sistem dominasi uap adalah contohnya di Indonesia sendiri, pada lapangan Kamojang, Garut, lapangan Darajat di Garut juga, dan Patuha di Pangalengan. Di lapangan Kamojang diperkirakan 35% dari batuan reservoirnya berisi air atau saturasi air sama dengan 35%, sedangkan rongga-rongga lainnya berisi uap. Untuk di lapangan Darajat diperkirakan 33% dari batuan reservoirnya berisi air. Sumur-sumur produksi yang menembus reservoir dominasi uap akan menghasilkan uap jenuh atau superheat steam pada kepala sumur. Nah, di bawah reservoir dominasi uap terdapat batuan berisi air mendidih. Uap dari air mendidih ini akan bergerak ke atas dan masuk ke dalam reservoir dominasi uap.
uap yang ringan cenderung bergerak terus ke atas. Adanya batuan dengan permeabilitas rendah pada bagian atas reservoir akan menghambat aliran uap. Kondensasi pada proses ini terjadi karena uap kontak dengan batuan yang memiliki temperatur lebih rendah, serta kondensat karena adanya gaya gravitasi yang selalu memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah. Kondensat tersebut akan meningkat temperaturnya setelah kontak kembali dengan sumber panas. Untuk sistem dominasi air atau water dominant system merupakan sistem geothermal di mana air merupakan fluida utamanya atau dominan yang mengisi reservoir, dan pada sistem dominasi air diperkirakan air mengisi rongga-rongga, saluran terbuka, ataupun rekahan-rekahan, serta pada profil tekanan dan temperatur terhadap kedalaman itu sangat berlainan dengan profil tekanan dan temperatur pada sistem dominasi uap. Pada sistem dominasi air ini, tekanan ataupun temperatur tidak konstan terhadap kedalaman, dan profil tekanan tersebut merepresentasikan tekanan hidrostatik air, serta dibandingkan dengan sistem dominasi uap yang jarang terdapat di alam, sistem dominasi air itu relatif lebih banyak ditemukan di alam, khususnya di beberapa negara seperti New Zealand, Iceland, Filipina, dan Indonesia. Serta sumur-sumur produksi yang menembus reservoir dominasi air akan menghasilkan fluida dua fasa di kepala sumur, yaitu campuran uap dan air. Contohnya pada lapangan Dieng, Awi Bengkok Salak, lapangan Lahendong, Ulu Belu, Sibayak, dan Sarula. Untuk klasifikasi sistem geothermal berdasarkan kandungan temperatur reservoir, terdiri dari berbagai jenis klasifikasi. Ada yang dari Over dan Cataldi, ada yang dari Banderiter dan Cormi, Heinel dan Reibach dan Stegna, serta ada dari Holstein yang terdapat pada tabel berikut ini. Klasifikasi lainnya adalah dari Kaya pada tahun 2011, di mana klasifikasi ini dibuat berdasarkan temperatur dan entalpi fluida. Untuk batasan nilai temperatur yang digunakan relatif tinggi apabila dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya. Dan untuk sistem geothermal dominasi air bertemperatur 220 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius diklasifikasikan sebagai entalpi rendah, sistem dengan temperatur 250 hingga 300 sebagai entalpi sedang, dan 300 sampai 330 derajat Celcius sebagai entalpi tinggi. Nah, pada klasifikasi ini di lain klasifikasi itu dirincikan berdasarkan temperatur reservoir. Sistem geothermal diklasifikasikan menjadi 6, yaitu temperatur sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan lapangan uap. Tapi untuk di Indonesia sendiri, sistem geothermalnya diklasifikasikan menggunakan kriteria dari Hochstein yang membedakan sistem geothermal menjadi 3, yaitu yang pertama sistem geothermal temperatur rendah, yaitu suatu sistem yang reservoirnya mengandung fluida dengan temperatur lebih kecil dari 125 derajat Celcius. Untuk yang kedua, klasifikasinya adalah sistem atau reservoir bertemperatur sedang, yaitu suatu sistem dengan reservoirnya mengandung fluida bertemperatur antara 125 derajat Celcius hingga 225 derajat Celcius. Dan klasifikasi yang ketiga
dengan sistem reservoir yang mengandung fluida bertemperatur di atas 225 derajat Celcius. Berbeda dengan sistem minyak gas, adanya suatu sumber energi geotermal di bawah permukaan seringkali ditunjukkan oleh adanya manifestasi geotermal di permukaan atau geothermal surface manifestation. Daerah yang terdapat manifestasi geotermal di permukaan biasanya merupakan daerah yang pertama kali dicari dan dikunjungi pada tahap eksplorasi geotermal. Dari karakterisasi manifestasi geotermal di permukaan serta kandungan kimia air, kita dapat membuat berbagai perkiraan awal sistem geotermal di bawah permukaan, misalnya mengenai jenis dan temperatur reservoirnya. Berikut beberapa manifestasi panas bumi atau geotermal yang biasanya terdapat sumber energi panas bumi. Yang pertama adalah tanah hangat atau warm ground. Suatu area akan diklasifikasikan sebagai area tidak panas apabila gradien temperatur di area tersebut sekitar 10-40 derajat Celcius per kilometer. Yang kedua, area panas atau thermal area, di mana area panas ini terdiri dari dua, area semi-thermal dengan gradien temperaturnya 70-80 derajat Celcius per kilometer, dan area hyperthermal, di mana gradien temperatur pada daerah itu sangat tinggi, hingga besarnya itu tidak lagi dinyatakan dalam derajat Celcius per kilometer, tetapi dalam derajat Celcius per sentimeter. Besarnya laju aliran panas dapat ditentukan dari data konduktivitas panas batuan pada lapisan paling atas, dan dari data gradien temperatur di dekat permukaan, sehingga secara matematis dapat dirumuskan bahwa laju aliran panas atau Q sama dengan min K. K merupakan konduktivitas panas batuan lapisan paling atas dikalikan dengan dt per dz. Untuk dt per dz merupakan gradien temperatur di dekat permukaan. Adanya tanah hangat dapat diketahui dengan mengukur gradien temperatur hingga kedalaman 1-2 meter. Pengukuran temperatur umumnya dilakukan dengan membuat lubang hingga kedalaman 1-2 meter. Temperatur di permukaan dan pada kedalaman 1 meter biasanya diukur dengan menggunakan termometer atau termokapel. Dan dari data tersebut dapat dihitung besarnya gradien temperatur pada suatu titik pengamatan. Contoh pertama adalah pengukuran di El Tacio, Chili. Pengukuran temperatur di daerah ini dilakukan pada kedalaman sekitar 2 meter yang mencakup daerah seluas 20 km persegi. Dan survei ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun contoh kedua adalah pengukuran di lapangan Kamojang, Jawa Barat. Pengukuran temperatur ini dilakukan pada kedalaman 0,7 meter dengan jarak tidak tetap di sepanjang jalan utama dan jalan setapak pada daerah itu. Hal ini supaya seluruh daerah yang terdapat uap panas keluar ke permukaan atau steaming ground dapat tercakup. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, survei dilakukan di daerah seluas 1,5 km persegi dalam kurun waktu 3 minggu. Manifestasi geotermal yang kedua itu ada permukaan tanah beruap atau steaming ground. Umumnya, intensitas panas di daerah steaming ground diperkirakan dari besarnya gradien temperatur. Pemetaan temperatur dilakukan dengan cara membagi daerah tersebut menjadi sejumlah blok berukuran sama dan jarak antara satu tempat pengukuran ke tempat pengukuran lainnya atau titik pusat blok sekitar 20 meter. Untuk mengukur temperatur dapat digunakan bimetallic strip type thermometer. Metode lain yang juga digunakan adalah memetakan daerah steaming ground dengan menggunakan airborne infrared. Metode pengukuran cara ini merupakan metode pengukuran yang tercepat, tetapi juga memakan biaya yang lebih mahal.
Untuk steaming ground sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena temperatur di daerah tersebut umumnya cukup tinggi atau gradien temperatur umumnya itu lebih besar dari 30 derajat Celcius per meter. Serta pada daerah yang terdapat steaming ground ini juga untuk tumbuh-tumbuhan tidak berkembang karena temperaturnya terlampau tinggi. Selanjutnya manifestasi dari mata air panas atau hangat atau hot atau warm spring. Manifestasi berikutnya dari kolam air panas atau hot pools. Adanya kolam air panas di alam juga merupakan salah satu petunjuk adanya sumber daya geotermal di bawah permukaan. Kolam air panas ini terbentuk karena adanya aliran air panas dari bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan. Pada permukaan air itu terjadi penguapan yang disebabkan karena adanya perpindahan panas dari permukaan air ke atmosfer. Air panas dapat berasal dari suatu reservoir air panas yang terdapat jauh di bawah permukaan atau deep reservoir water. Atau mungkin juga berasal dari air tanah yang menjadi panas karena uap panas atau steam heat water. Apabila air tersebut berasal dari deep reservoir water, maka air tersebut hampir selalu bersifat netral. Air tersebut umumnya jernih dan kebiruan. Namun apabila air tersebut berasal dari air tanah yang menjadi panas karena uap panas, maka air yang terdapat di dalam kolam air panas umumnya bersifat asam. Sifat asam ini disebabkan karena terjadinya oksidasi H2 di dalam uap panas. Kolam air panas yang bersifat asam atau acid pools umumnya berlumpur dan kehijau-hijauan. Kolam air panas yang bersifat asam mungkin saja terdapat pada suatu reservoir air panas. Selanjutnya ada telaga air panas atau hot lakes. Apabila di dalam danau terjadi konveksi, temperatur pada umumnya tidak berubah terhadap kedalaman. Dan untuk danau air panas, itu dapat terjadi di daerah terdapat reservoir dominasi air ataupun dominasi uap. Semua danau air panas yang memiliki temperatur di dasar danau mendekati titik didih sangat berbahaya karena tempat yang sangat memungkinkan untuk terjadinya hydrothermal eruption. Di Indonesia sendiri, Kawah Ijen salah satu danau asam terbesar di dunia. Di danau ini terdapat solfatara. Air dalam kawah berwarna hijau muda dengan pH rendah diperkirakan berasal dari air meteorik yang bercampur dengan air hasil kondensasi uap dan gas-gas magmatik dari dalam gunung api. Kawah Ijen juga terkenal akan api birunya yang dapat dilihat saat malam hari. Api biru ini terjadi akibat pembakaran gas sulfur dan dari H2S. Selanjutnya ada fumarole. Contoh fumarole ada lapangan di Muara Labu, Sumatera Barat. Pada kawasan ini terdapat steaming ground, fumarole, dan mata air asam, di mana fumarole di daerah ini menjemur uap bertemperatur 93 derajat Celcius. Manifestasi berikutnya ada dari kubangan lumpur panas mud pools ini, di mana terdapat dalam keadaan cair karena kondensasi uap panas. Dan silika sinter serta ada dari batuan yang mengalami alterasi. Inilah beberapa manifestasi geotermal di permukaan yang menjadi indikasi adanya geotermal di bawah permukaan tersebut. Untuk
Sistem panas bumi itu bisa kita lihat dari model sumber panasnya, reservoir dan temperatur reservoir tersebut, sumber air, manifestasi panas bumi di permukaannya pada daerah yang dieksplor, penyebaran batuan daerah tersebut, serta adanya jenis dan arah aliran air di bawah permukaan. Dari 24 negara pengguna energi geotermal untuk pembangkit listrik, saat ini Indonesia adalah negara pengguna terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Filipina. Total kapasitas terpasang pembangkit listrik geotermal Indonesia saat ini hingga Mei 2018 itu meningkat menjadi 1948,5 MW. Negara pertama yang memanfaatkan uap geotermal untuk pembangkit listrik adalah Italia, dengan menghasilkan uap kering atau dry steam bertemperatur tinggi dan digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk PLTP-nya pertama dibangun pada 1913 di Larderlo dengan kapasitas listrik 250 kW. Pada tahun 1940, kapasitas listrik dari PLTP ditingkatkan menjadi 130 MW. Untuk PLTP pertama di dunia, pembangkit listrik di Italia ini hancur pada masa Perang Dunia Kedua, tetapi setelah itu dibangun kembali dengan kapasitas 500 MW. Selanjutnya ada New Zealand, merupakan negara kedua yang memanfaatkan fluida geotermal untuk pembangkit listrik. Yang PLTP kedua di dunia ini terletak di Wairakei dan dikembangkan secara bertahap dari tahun 1958 hingga 1963 yang kapasitasnya 192 MW. Sumur-sumur di lapangan Wairakei ini menghasilkan fluida dua fasa, yaitu uap air. Uap dan air dari sumber produksi ini dipisahkan dalam separator dan kemudian uapnya dialirkan ke turbin untuk membangkitkan listrik. Setelah itu ada negara Amerika yang baru memanfaatkan energi geotermal sekitar tahun 1960 hingga 1970. Lapangan yang dikembangkan berupa geyser dan uapnya dimanfaatkan untuk membangkit listrik dengan kapasitas listrik terpasang sebesar 1000 MW yang menghasilkan geyser ini menghasilkan uap kering. Nah, untuk Indonesia, usaha pencarian sumber energi geotermal itu pertama kali sebenarnya dilakukan di daerah Kawah Kamojang pada tahun 1918 dan pada 1926 hingga 1929 5 sumur eksplorasi dibor yang sampai saat ini salah satu dari sumur tersebut yaitu sumur KMJ3 masih memproduksi uap panas kering atau dry steam. Dan pada Perang Dunia dan Perang Kemerdekaan Indonesia, eksplorasi ini dihentikan pada daerah Kamojang dan kegiatan eksplorasi di Indonesia ini sendiri kembali dimulai pada tahun 1972. Nah, Direktorat Vulkanologi dan Pertamina dengan bantuan pemerintah Prancis dan New Zealand melakukan survei pendahuluan di seluruh wilayah Indonesia. Dan dari hasil survei itu dilaporkan bahwa Indonesia terdapat 217 prospek geotermal, yaitu di sepanjang jalur vulkanik, mulai dari bagian barat Sumatera ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan kemudian berbelok ke arah utara melalui Maluku dan Sulawesi. Dan umumnya, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di Indonesia merupakan sistem hidrotermal dengan temperatur tinggi besar dari 225 derajat Celcius dan ada beberapa di antaranya yang memiliki temperatur sedang 150 sampai 225 derajat Celcius. Selain temperatur, faktor-faktor lain yang biasanya dipertimbangkan dalam memutuskan apakah suatu sumber daya geotermal tepat untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik adalah yang pertama, sumber daya memiliki kandungan panas atau cadangan yang besar
sehingga mampu memproduksi uap untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25-30 tahun. Yang kedua, sumber daya geotermal memproduksikan fluida yang memiliki pH hampir netral agar laju korosinya relatif rendah sehingga fasilitas produksi tidak cepat terkorosi. Selain itu, hendaknya kecenderungan fluida membentuk scale relatif rendah. Yang ketiga, reservoirnya tidak terlalu dalam, biasanya tidak lebih dari 3 km, tetapi untuk Indonesia umumnya dikehendaki itu tidak lebih dari 2 km. Yang keempat, sumber daya geotermal terdapat di daerah yang relatif tidak sulit dicapai, serta sumber daya geotermal terletak di daerah dengan kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal relatif rendah. Diproduksikannya fluida geotermal dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal pada suatu daerah. Beberapa faktor pendukung lainnya adalah energi geotermal merupakan energi yang dapat diandalkan atau reliable untuk pembangkit listrik karena dapat membangkitkan listrik 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan 365 hari per tahun. Yang kedua, energi geotermal merupakan sumber energi ramah lingkungan karena emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Yang ketiga, pemakaian lahan per megawatt untuk proyek geotermal relatif rendah atau small environmental footprint. Serta yang keempat, apabila dikelola dengan baik, sumber energi geotermal dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan atau sustainable energy. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat atau good reservoir management, telah terbukti bahwa setelah 100 tahun beroperasi, pembangkit listrik geotermal masih beroperasi dengan baik. Pertimbangan lain adalah selain untuk pembangkit listrik, energi geotermal dapat digunakan untuk pengeringan produk pertanian, pendinginan ruangan, dan keperluan lain sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan bahan bakar migas. Dari aspek teknologi, pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTP pada prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Hanya pada PLTU, uap dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP, uapnya berasal dari bawah permukaan bumi, yaitu dari reservoir geotermal yang diproduksi melalui sejumlah sumur yang dibor hingga kedalaman 2-3 km di bawah permukaan bumi. Apabila fluida di kepala sumur berupa fasa uap, uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin, dan kemudian turbin akan mengubah energi geotermal menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Apabila fluida geotermal keluar dari kepala sumur sebagai campuran fluida dua fasa uap dan fasa cair, terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan pada fluida. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator sehingga fasa uap akan terpisahkan dari fasa cairnya. Fraksi uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan ke turbin. Walaupun pada prinsipnya sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP sama dengan sistem pembangkit listrik tenaga uap PLTU, yaitu fasa uap yang dihasilkan di kepala sumur akan dialirkan langsung ke turbin, tetapi kedua sistem ini berbeda karena siklus di PLTP bukan merupakan siklus yang tertutup. Dan uap yang digunakannya berasal dari reservoir geotermal, bukan dihasilkan di permukaan oleh boiler seperti pada PLTU. Untuk fluida geotermal sangat bergantung pada karakteristik alamiahnya, misalkan dapat mengandung non-condensable gas atau NCG yang relatif tinggi dan mengandung komponen yang dapat menyebabkan terbentuknya scaling atau endapan pada korosi pada pipa alir. Adanya kandungan non-condensable gas menyebabkan naiknya tekanan parsial di dalam kondensor sehingga sistem ekstraksi gas memerlukan penanganan yang lebih khusus karena akan mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan oleh turbin. Fluida geotermal dapat berupa fasa cair, fasa uap, atau campuran dari keduanya bergantung dari tekanan dan temperatur.
Apabila fluida di kepala sumur berupa fasa uap, uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin. Kemudian turbin akan mengubah energi geotermal menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Sistem konversi untuk fluida uap kering merupakan sistem konversi yang paling sederhana dan paling murah. Uap dari turbin dialirkan ke kondensor untuk dikondensasikan atau condensing turbin. Dari kondensor, kondensat kemudian dialirkan ke menara pendingin atau cooling tower dan selanjutnya diinjeksikan kembali ke bawah permukaan. Sebagian dari air kondensat ini dialirkan ke kondensor. Pembangkit listrik di PLTP Kamojang pada prinsipnya sama karena sumur-sumur di lapangan Kamojang menghasilkan uap kering dengan temperatur dalam reservoirnya 240 derajat Celcius, serta untuk di lapangan Darajat yang terletak sekitar 10 km dari Kamojang, pada prinsipnya juga sama karena sumur di lapangan ini menghasilkan uap kering sekitar 235 sampai dengan 247 derajat Celcius untuk temperatur reservoirnya. Di samping kedua lapangan tadi, terdapat juga pada lapangan Patuha yang merupakan dominasi uap, yakni sumur-sumur produksi menghasilkan uap jenuh atau uap kering, di mana proses pembangkitan listrik di Patuha yang memiliki kapasitas 55 MW pada prinsipnya sama dengan PLTP Kamojang maupun PLTP Dieng. Dan di samping condensing turbin, ada jenis turbin yang tidak menggunakan kondensor. Jadi uap dari turbin setelah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik langsung dibuang ke atmosfer. Pembangkit yang menggunakan atmospheric exhaust turbine ini mengkonsumsi uap sekitar 2 kali dalam tekanan inlet yang sama, lebih banyak untuk setiap kilowatt keluaran dari sistem ini, sehingga banyak energi dan biaya yang terbuang ketika menggunakan atmospheric exhaust turbine. Apabila fluida geothermal keluar dari kepala sumur sebagai campuran fluida dua fasa, yaitu fasa uap dan fasa cair, maka terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan pada fluida. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator sehingga fasa uap akan terpisahkan dari fasa cairnya. Fraksi uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan ke turbin. Karena uap yang digunakan adalah hasil pemisahan, maka sistem konversi energi ini dinamakan dengan siklus uap hasil pemisahan. Fluida dari sumur dipisahkan menjadi fasa uap dan air di dalam separator, kemudian uapnya dialirkan ke turbin. Uap dari turbin setelah dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, kemudian dialirkan ke menara pendingin atau cooling tower. Kondensat dari cooling tower selanjutnya ada yang diinjeksikan kembali ke bawah permukaan melalui sumur injeksi kondensat atau condensate injection wells, dan ada pula yang dipompakan kembali ke kondensor untuk mengondensasikan uap yang keluar dari turbin. Di lapangan Awi Bengkok, Gunung Salak yang merupakan reservoir dominasi air temperatur tinggi, pada awal diproduksikan sumur-sumurnya menghasilkan fluida dua fasa, yaitu campuran uap air dengan fraksi uap hanya sekitar 20-30%, sehingga air dari separator yang harusnya diinjeksikan kembali ke bawah permukaan relatif lebih banyak jumlahnya. Sebagai akibatnya diperlukan sumur injeksi lebih banyak daripada sumur injeksi di lapangan dominasi uap. Saat ini PLTP terbesar di Indonesia adalah PLTP Awi Bengkok Gunung Salak. Pembangunan PLTP di lapangan Awi Bengkok Gunung Salak yaitu dimulai beroperasi atau dimulai dibangun pada tahun 1990. Siklus single flash steam memiliki kemiripan dengan siklus separated steam cycle. Perbedaan pada sistem ini adalah fluida di kepala sumur dalam kondisi air jenuh atau saturated liquid, sehingga digunakan flasher agar fluida dalam kondisi air jenuh ini menguap pada tekanan yang lebih rendah di flasher. Banyaknya uap yang dihasilkan bergantung dari tekanan flasher. Semakin rendah tekanan flashernya, maka fraksi uap akan semakin tinggi.
fraksi uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin, sedangkan brine dialirkan ke sumur injeksi. Sistem pembangkit jenis ini atau single flash steam flash cycle digunakan di beberapa lapangan. Contohnya ada di Unit 1 Binanau, Filipina, dan ada juga pada daerah Cerro Prieto, Meksiko, dan di Nesjavalir, Iceland, dan beberapa lapangan lainnya. Selanjutnya untuk sistem double flash cycle atau dua pemisahan fluida, yaitu separator dan pressure, dan digunakan komposisi dua turbin, yaitu HP turbin dan LP turbin yang disusun ganda. Contoh lapangan yang menggunakan sistem konversi ini adalah Hachobaru, Jepang, dan Krafla Island, serta beberapa lapangan lainnya yang ada di dunia. Nah, untuk siklus uap hasil pemisahan dan penguapan dengan dua turbin terpisah atau multi-flash steam, sistem siklus konversi ini mirip dengan sistem double flash. Bedanya adalah kedua turbin yang berbeda tekanan disusun secara terpisah. Dan untuk uap dengan tekanan dan temperatur tinggi yang mengandung air ini dipisahkan pada separator agar diperoleh uap kering yang digunakan untuk menggerakkan high pressure turbin. Turbin akan mengubah energi geothermal menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Air hasil pemisahan dari separator ini, temperatur dan tekanannya akan lebih rendah dari kondisi fluida di kepala sumur, dan air ini dialirkan ke flasher agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan dialirkan ke low pressure turbin atau LP turbin, sedangkan air sisanya dibawa ke kondensor. Umumnya pada fluida geothermal yang digunakan untuk pembangkit listrik adalah fluida yang mempunyai temperatur 200 derajat Celcius. Namun secara tidak langsung fluida geothermal temperatur sedang yaitu 100 sampai 200 derajat Celcius juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu dengan cara menggunakan untuk memanasi fluida organik ini memiliki titik mendidih rendah. Lalu uap dari fluida organik kemudian digunakan untuk menggerakkan sudut-sudut turbin sehingga menghasilkan listrik. Fluida organik dipanasi oleh fluida geothermal melalui mesin penukar kalor atau heat exchanger. Jadi fluida geothermal ini tidak dimanfaatkan langsung, melainkan hanya panasnya saja yang diekstraksi terlebih dahulu. Sedangkan fluidanya sendiri diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Dua lapangan yang menggunakan siklus konversi energi binary cycle ini adalah Parantuka, Kamchatka Peninsula, dan Otaki di Jepang, serta di beberapa lapangan lain. Dan pada lapangan Lahendong juga terdapat sebuah pembangkit listrik geothermal siklus binary atau binary geothermal power plant yang berkapasitas 2,5 MW. Dan untuk peningkatan efisiensi memanfaatkan energi geothermal pada beberapa industri dapat dicapai dengan menggunakan sistem pembangkit listrik siklus kombinasi atau combined cycle. Pada siklus ini, pemanfaatan binary cycle dipasang setelah separator keluar turbin, bahkan kombinasinya. Siklus ini merupakan siklus tertutup. Dengan demikian, fluida yang diproduksikan dari reservoir yang diinjeksikan seluruhnya ke reservoir. Fluida geothermal dari sumur ini dipisahkan antara kedua fasanya dalam separator. Uap yang bertekanan tinggi dari separator menuju turbin 1, back pressure turbin, kemudian uap yang dikeluarkan dari turbin yang memiliki tekanan lebih rendah digunakan untuk memanaskan fluida kerja atau fluida organik dengan menggunakan heat exchanger.
Uap dari fluida kerja dialirkan ke turbin 2 yang memiliki tekanan kerja yang lebih rendah. Hot brain separator dialirkan ke preheater untuk memanaskan fluida kerja dalam fase cair setelah keluar dari kondensor. Setelah itu, lapangan geothermal dominasi uap yang memproduksi uap kering dari sumur produksi dapat menggunakan siklus combined cycle. Uap yang keluar dari turbin bertekanan relatif tinggi digunakan untuk menguapkan fluida kerja, kemudian uap akan kehilangan panas sehingga terjadi proses kondensasi. Uap kondensat ini digunakan kembali untuk memanaskan fluida kerja dalam fase cair yang keluar dari kondensor. Kedua sistem yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada combined cycle dan binary cycle, dapat digabungkan menjadi Integrated Geothermal Combined Cycle atau IGCC Unit Power Plant, di mana siklus ini diaplikasikan di PLTP Sarula dengan kapasitas terpasang 3 kali 110 MW. Proyek Geothermal Sarula yang terletak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, merupakan proyek geothermal dengan kontrak tunggal terbesar di industri geothermal seluruh dunia. Untuk Integrated Geothermal Combined Cycle Unit atau IGCCU terdiri dari Single Flash Back Pressure atau STG, Binary Ormat Energy Converter Bottoming, dan Binary OEC Brine. Dalam pembangkit listrik ini, fluida dari sumur dialirkan ke dalam separator untuk dipisahkan uap dan airnya. Uap dari separator kemudian dialirkan ke steam turbine generator atau STG dan menghasilkan listrik berkapasitas 62,85 MW. Turbin yang digunakan adalah back pressure, di mana tekanan masuk turbin atau turbin inlet pressure-nya sebesar 19,5 bara, sehingga untuk exhaust pressure-nya 1,3 bara. Untuk steam flow rate adalah sebesar 580 ton per jam. Kemudian uap yang keluar dari turbin akan dialirkan ke binary unit atau Ormat Energy Converter bottoming, sebagaimana bisa dilihat pada siklus berikut. Setelah itu, uap dari turbin dialirkan ke vaporizer atau evaporator untuk memanaskan fluida sekunder, yaitu binary fluid yang memiliki titik didih rendah. Dalam hal ini digunakan adalah N-pentana. Uap dari N-pentana ini kemudian dialirkan ke turbin dan menghasilkan listrik 6.743 MW per unit. Dan pembangkit listrik ini terdiri dari 4 unit, sehingga total listrik yang dibangkitkan adalah 26.972 MW. Unit pembangkit kepala sumur yang dikenal dengan nama Wellhead Generating Units atau Modular Wellhead mulai banyak ya digunakan di lapangan. Dan unit ini ditempatkan di dekat kepala sumur. PLTP dikembangkan oleh Kengen di lapangan geothermal Olkaria dengan kapasitas 5 MW dan 2,5 MW, di mana terdapat dua jenis wellhead generating unit, yaitu yang pertama back pressure turbine atau turbin tanpa kondensor, disebut dengan atmospheric exhaust. Turbin ini tidak dilengkapi dengan kondensor. Uap dari sumur atau uap separator dialirkan langsung ke turbin dan setelah digunakan untuk membangkit listrik langsung dilepas ke atmosfer. Unit pembangkit jenis ini sering disebut dengan monoblock. Yang kedua adalah turbin yang dilengkapi dengan kondensor atau condensing unit, di mana turbin ini dilengkapi dengan kondensor. Uap yang keluar dari turbin diubah menjadi kondensat di dalam kondensor. Adapun kelebihan dari wellhead generating unit atau unit pembangkit kepala sumur ini digunakan karena berbagai alasan berikut. Yang pertama adalah unit pembangkit kepala sumur lebih cepat dioperasikan
yaitu dalam waktu kurang dari 1-2 bulan, sementara central plant biasanya baru bisa dioperasikan 6-7 tahun setelah pengeboran sumur pertama. Kelebihan yang kedua adalah dengan digunakannya unit-unit pembangkit kepala sumur berkapasitas kecil, maka perusahaan swasta nasional dapat dilibatkan dalam perusahaan geotermal. Yang ketiga, penggunaan unit-unit pembangkit listrik berkapasitas kecil memungkinkan para penanam modal untuk memperoleh kembali modalnya dalam waktu yang lebih cepat. Hal ini karena alasan pertama di atas, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan unit pembangkit kapasitas kecil lebih singkat daripada kapasitas besar, sehingga dapat lebih cepat dioperasikan. Yang keempat, well heat generating unit dapat digunakan di daerah-daerah yang topografinya cukup rumit. Dengan digunakannya unit tersebut, maka pipa alir uap jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan pipa alir di central power plant. Kelebihan yang kelima adalah apabila tekanan reservoirnya turun lebih cepat daripada yang diharapkan, maka turbin dapat dioperasikan pada tekanan yang lebih rendah dan memproduksikan listrik dalam jumlah yang sama meskipun efisiensinya lebih rendah. Serta unit pembangkit kepala sumur dapat dipindahkan ke lokasi sumur lainnya dalam waktu 1-2 bulan. Kelebihan yang ketujuh, memiliki jalur transmisi pipa alir uap, dan hal ini tentunya dapat mengurangi kehilangan panas atau terjadinya kondensasi. Serta kita dapat juga melihat unit yang kecil memudahkan shut-in untuk kepentingan perawatan. Nah, dari kesemua kelebihan dari well heat generating unit ini, adapun beberapa kekurangannya dapat disimpulkan. Yang pertama, sistem ini merupakan teknologi yang baru, oleh karena itu peralatannya masih relatif mahal dan keterbatasan suku cadang di pasaran. Yang kedua, instalasi unit ini dilakukan di satu well pad, sehingga semakin banyak sumur dalam satu well pad akan muncul tantangan untuk tim operasi dan perawatan. Selanjutnya, apabila sumur menghasilkan fluida dua fasa atau menggunakan condensing unit, maka akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan brine ataupun steam condensate. Kekurangan yang keempat adalah pengoperasian unit kecil akan lebih mahal dibandingkan dengan unit yang besar, serta dibutuhkan jalur transmisi listrik yang lebih panjang dan tidak praktis karena dibutuhkan banyak transformer dan jaringan transmisi yang luas. Nah, umumnya di lapangan geotermal, beberapa sumur akan dihubungkan dengan sebuah pipa, atau bisa saja lebih dari satu pipa. Tujuan dari pipa ini berarti mengalirkan fluida ke pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang jaraknya bervariasi dari sumur satu ke sumur lainnya. Ada yang dekat, tetapi ada juga yang cukup jauh. Dan fluida yang dialirkan dari sumur bisa jadi berupa uap, air panas, atau campuran uap air. Dan juga campuran uap air ini perlu dipisahkan terlebih dahulu dalam separator sebelum uapnya dialirkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, untuk itu terdapat beberapa atau pembahasan secara singkat memfasilitasi produksi uap di lapangan geotermal, serta bagaimana dari uap tersebut dapat dijadikan atau dapat dialirkan ke pembangkit listrik tenaga geotermal. Untuk fasilitas produksi di permukaan atau biasanya disebut dengan steam above ground system atau SAGS, ini tujuannya mengumpulkan fluida dari sumur-sumur produksi serta memisahkan air yang terkandung di dalamnya dan mengalirkan uap hasil pemisahan tersebut ke pembangkit listrik tenaga panas bumi. Setelah itu mengalirkan air hasil pemisahan separator atau brine water, sumur injeksi brine
dan kondensat dari PLTP ke sumur injeksi kondensat atau kondensat injection wells. Dan secara garis besar, sistem SAGS ini terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama itu ada fasilitas produksi di well pad atau production well pad. Yang kedua ada separator dan cross country pipeline. Setelah itu ada brain injection system, over pressure protection system, serta utilities. Nah, untuk itu kita bisa lihat yang pertama ada fasilitas produksi di well pad atau production well pad. Nah, seperti halnya sumur-sumur minyak dan gas ya, pada sumur geothermal itu juga dipasang beberapa valve untuk mengatur aliran fluida. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ada berupa valve ya, ada banyak valve. Nah, valve-valve ini ada yang dipasang di atas atau di dalam sebuah lubang yang di beton atau concrete cellar. Dan umumnya di sebuah kepala sumur ada 4 buah valve, yaitu master valve atau shut off valve, service valve, bypass valve, dan bleed valve. Nah, ini mungkin bisa dilihat juga ada service valve, ada bypass valve, setelah itu ada shut off valve, dan bleed valve. Setelah itu, di samping ya jenis-jenis valve tersebut, sumur geothermal itu biasanya dilengkapi juga dengan bleed valve yang tadi kita mention. Di sini ada bleed valve. Nah, bleed valve ini digunakan untuk menyemburkan fluida ke udara dengan laju alir sangat kecil atau bleeding pada saat fluida sumur tidak diproduksikan. Serta fluida perlu dikeluarkan dengan laju alir sangat kecil supaya sumur tetap panas dan gas tidak terjebak di dalam sumur. Nah, dengan cara membuang sedikit demi sedikit fluida yang nantinya menimbulkan thermal shock atau perubahan panas secara tiba-tiba yang disebabkan karena pemanasan dan pendinginan bisa dihindarkan dari sistem bleed valve ini. Dan di kepala sumur biasanya juga ada alat untuk mengukur atau memonitor tekanan kepala sumur yang disebut dengan silencer atau peredam suara, di mana silencer ini berupa silinder yang diberi pelapis untuk mengedap suara dan bagian atasnya itu terbuka. Apabila fluida dari sumur ini disemburkan untuk dibuang, fluida dari sumur itu akan menimbulkan kebisingan yang luar biasa hingga dapat memekakkan telinga dan bahkan juga tanpa perlindungan yang baik itu dapat menyebabkan rusaknya pendengaran manusia. Untuk bagian atas dari silencer ini dibiarkan terbuka sehingga silencer itu sering disebut dengan atmospheric separator. Apabila fluida dari sumur berupa uap kering, silencer yang digunakan biasanya berupa lubang yang diisi dengan batuan dan mempunyai ukuran serta bentuk yang beraneka ragam. Selanjutnya ada separator. Apabila fluida sumur berupa campuran uap air atau fluida dua fasa ya, maka uap dan air itu dipisahkan di dalam separator. Ini bentuknya dari dirty air, ada dirt, dan berbagai macam ininya ya, komponen penjelasannya di sini. Nah, separator yang digambarkan ini merupakan yang sering digunakan. Ini disebut dengan Weber Cyclone Separator. Ini separatornya salah satu yang paling efisien dan relatif lebih murah dibandingkan separator yang lain, di mana inlet spiralnya itu memberikan efisiensi pemisahan yang lebih tinggi. Nah, ini berupa spiral di sini ya. Nah, setelah itu
separator yang digunakan ini atau yang berjenis Weber cyclone separator, uap yang keluar dari separator ini mempunyai dryness yang sangat tinggi, lebih dari 99%. Efisiensi dari separator ini akan berkurang apabila kecepatan fluida masuk ke dalam separator ini lebih dari 50 meter per detik. Nah, pada umumnya separator ini digunakan untuk memisahkan uap dan air dari sejumlah sumur atau sentra separator. Dan untuk separator biasanya ditempatkan tidak jauh dari sumur-sumur produksi atau di dekat lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, opsi pertama itu dipilih yaitu menempatkan separator tidak jauh dari sumur-sumur produksi apabila fluida produksi dari sumur adalah fluida dua fasa yang didominasi air, supaya pipa alir dua fasa ini tidak terlalu panjang karena dapat menimbulkan permasalahan terutama saat mengalirnya ini melalui tempat-tempat yang cukup curam. Nah, untuk opsi di dekat lokasi PLTP dapat menempatkan separator di dekat PLTP apabila fluida produksi dari sumur berupa fluida dua fasa yang didominasi uap. Jadi untuk pemilihan tempat dari separator itu berdasarkan dari fluida yang dialirkan gitu ya. Apakah didominasi uap atau didominasi oleh air. Nah, untuk pipa alir fluida dua fasa pada lapangan geotermal berarti terdiri dari campuran uap dan air. Untuk pipa alirnya ini dimulai dari sumur hingga ke separator dengan pembagian pipa alir uapnya itu membentang dari separator hingga ke turbin, dan untuk pipa alir airnya membentang dari separator hingga ke sumur injeksi. Di samping dari pipa alir ini juga terdapat pipa alir kondensat untuk mengalirkan kondensat dari PLTP sampai ke sumur injeksinya. Untuk pipa alir uap biasanya diameternya lebih besar dibandingkan pipa alir dua fasa. Diperkirakan itu diameter untuk pipa alir uap sekitar 400 sampai 1200 mm. Untuk pipa alir uap ini juga panjang dengan panjang pipanya sekitar 5 km. Dan juga kecepatan uap yang mengalir di dalam pipa itu yang diizinkan atau maximum allowable steam velocity-nya itu adalah sekitar 40 meter per second. Nah, untuk pipa alir uap contohnya di lapangan geotermal Awi Bangkok itu untuk pipa transmisi uap yang digunakan jenisnya adalah carbon steel extra strong, double extra strong ya, yang diameternya itu sekitar 20, 24, dan 30 inci. Lain halnya di lapangan geotermal Kamojang untuk menyuplai uap 140 MW ke PLTP itu dia biasanya menggunakan 4 pipa utama, salah satunya itu berdiameter 32 inch. Nah, untuk pipa yang membawa uap panas itu biasanya akan beroperasi pada temperatur tinggi. Ketika uap mengalir, pipa akan memuai. Nah, pemuaiannya ini
berupa pemuaian panjang ya dari pipa. Misalkan ekspansi dari 100 meter pipa yang merupakan panjang awal pipanya itu 100 meter, berjenis carbon steel pada temperatur 15 derajat Celcius dan digunakan untuk mengalirkan uap pada temperatur 265 derajat Celcius, maka akan diperkirakan ekspansinya itu terjadi dapat mencapai 330. Nah, untuk memberikan fleksibilitas dalam sistem pemipaan, sistem pipa ini didukung oleh counterweight support yang ditempatkan di dekat kepala sumur untuk memberikan fleksibilitas terhadap pergerakan pipa di dekat kepala sumur. Selain dari counterweight support ini, terdapat juga ada support lainnya yaitu roller support, di mana roller support ini memberikan fleksibilitas kepada pipa untuk bergerak kedua arah. Dan ada juga sliding support yang memberikan fleksibilitas kepada pipa untuk bergeser dari posisinya. Setelah itu terdapat kompensator, yaitu sambungan di pipa untuk mencegah kerusakan akibat getaran atau pemuaian yang terjadi. Nah, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih rute pipa. Yang pertama, jalan masuk ke lokasi pengeboran. Yang kedua, tanah atau daerah yang panas dan tidak stabil. Yang ketiga, perubahan elevasi. Yang keempat, jalan dan penggunaan lahan di sekitarnya, serta aliran pembuangan dari pipa ini. Untuk perencanaan pipa alir uap di lapangan geotermal, juga perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kehilangan tekanan dan kehilangan panas yang berlebihan. Untuk menghindari kejadian-kejadian ini, pipa alir uap itu harus selalu diinsulasi. Material yang digunakan sebagai bahan insulasi sangat banyak, terdiri dari ada yang berbagai macam bentuknya, ukuran, serta ketebalan dan jenis materialnya. Tetapi material yang banyak digunakan atau banyak yang tersedia itu yang pertama adalah mineral fibrous atau seluler berupa alumina, asbestos, glass, perlite, rock, silika, dan lain-lain. Untuk organic fibrous ini dapat berupa cane, cotton, wood, cord, dan ada juga yang seluler organik plastik, materialnya berupa elastomer, polistiren, dan semen, insulating atau finishing ya. Dan satu lagi ada heat reflecting metals, material insulatornya. Contohnya itu ada aluminium, nikel, atau stainless steel. Nah, bentuknya bisa berupa lembaran, blok, semen, loose fill, foil, dengan ketebalan dan konduktivitasnya juga beragam, tergantung jenis material yang kita gunakan. Material yang digunakan untuk menginsulasi pipa itu perlu dilindungi lagi dengan material lain di luarnya untuk melindungi insulator dari masuknya air. Berarti kalau udah masuknya air, terjadinya kerusakan secara mekanis ya, atau terjadinya degradasi ultraviolet kepada pipa tersebut. Nah, perlindungan insulasi pipa ini dapat berupa cat atau aspaltik, resinous, polimerik, atau material lain seperti bisa juga plastik ataupun logam. Dan untuk perlindungan insulasi ini harus lebih tahan, tidak memerlukan banyak perawatan, dan dapat mengurangi panas yang hilang. Untuk sistem temperatur sedang sampai tinggi, biasanya digunakan seluler atau fibrous materials.
Contohnya pada lapangan Ohaki, itu pipa insulasinya dengan fiberglass atau kalsium silikat dengan ketebalan 65 mm dan luarnya diselubungi lagi dengan aluminium atau fiberglass reinforced plastic untuk fitting dan valves-nya. Nah, selanjutnya, walaupun si pipa ini telah diselubungi dengan insulator, tetapi biasanya kondensasinya itu masih tetap terjadi di dalam pipa alir uap, dan juga kehilangan panas harus diupayakan seminimal mungkin agar kondensat yang masuk ke turbin masih dalam batas yang diizinkan sehingga turbin tidak cepat rusak. Nah, untuk itu pipa alir uap biasanya dilengkapi lagi dengan sejumlah kondensat traps untuk membuang kondensat yang terbentuk di sepanjang pipa. Ini trap setnya. Nah, untuk kondensat trap ini dipasang di pipa alir uap dengan interval tertentu. Untuk kondensat yang terbentuk di pipa alir uap sebagai akibat kehilangan panas ya, baru bisa dibuang di dekat area PLTP, yaitu di dalam scrubber. Untuk kehilangan tekanan dan kehilangan panas yang terjadi di sepanjang pipa, itu harus diperkirakan dengan memperhitungkan adanya massa yang hilang karena keluar melalui kondensat traps, karena lapangan geotermal pada umumnya itu terletak di pegunungan, serta rute pipanya itu harus ditentukan dengan memperhitungkan topografinya juga. Nah, untuk mengantisipasi pergerakan pipa karena pemuaian akibat temperatur tinggi, maka digunakan loops dan support berupa penyangga pipa seperti counterweight support, roller support, dan sliding support. Selanjutnya pada pipa alir uap itu dia ditempatkan ball float valve, di mana untuk ball float valve ini merupakan valve pengaman dari kemungkinan terbawanya air ke dalam pipa alir uap. Bila ada air yang terbawa, bola akan naik dan menghentikan aliran, dan untuk kenaikan tekanan akan menyebabkan bursting disc pecah dan nanti akan mengalirkan aliran ke silencer. Jika terbentuknya endapan silika, ini merupakan salah satu problem utama dalam mendesain pipa alir air, di mana endapan silika ini dapat dipengaruhi oleh kecepatan air di dalam pipa, dan kecepatan minimum air itu harus ditentukan dari tes. Tetapi jika tidak dilakukannya pengetesan pada suatu pipa alir air, kecepatan minimum yang direkomendasikan untuk mengalirkan air itu sekitar 1 meter per detik. Di lapangan geotermal sendiri, pipa alir air mempunyai diameter relatif sangat lebih kecil ya, apabila dibandingkan dengan pipa alir uap. Setelah uap diproses pada lapangan uap yang dijelaskan pada komponen-komponen sebelumnya, maka uap akan dialirkan ke steam receiving header atau tempat pengumpul uap. Tentunya ini sebelum dialirkan ke turbin. Jadi harus terlebih dahulu dialirkan ke separator atau ke scrubber. Fungsinya untuk memisahkan kondensat yang terbawa bersama uap. Nah, sebelum masuk ke turbin, terdapat juga komponennya itu demister, di mana demister ini berfungsi untuk menangkap butiran air yang terkandung dalam uap, sehingga nantinya uap yang masuk ke turbin akan bersifat lebih kering. Dan untuk itu, fasilitas pembangkit listrik utama atau power plant facilities dari geothermal ini, setelah dari demister, itu
masuk ke turbin, dan generator, kondenser, gas ekstraktor, menara pendingin, pompa, serta yang terakhir transformer, nanti yang berhubungan ke jala-jala listriknya. Turbin, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu mesin penggerak, yakni energi fluida kerja, yaitu berupa uap ya, yang dipergunakan langsung untuk memutar roda turbin. Bagian turbin yang berputar dinamakan dengan roda turbin tadi, yang terletak di dalam rumah turbin. Dan roda turbin itu akan memutar poros yang menggerakkan atau memutar bebannya, yang untuk beban pada turbin ini adalah generator listrik. Generator merupakan mesin yang mengubah energi kinetik berupa putaran rotor dari turbin menjadi energi listrik. Nah, jadi makin besar energi kinetik yang dihasilkan turbin, maka makin besar energi listrik yang dihasilkan. Nah, pada dasarnya dikenal dua jenis turbin. Yang pertama adalah turbin dengan tekanan keluaran sama dengan tekanan udara luar atau atmospheric exhaust, dinamakan dengan back pressure turbine. Dan juga ada turbin tanpa kondenser. Turbin tanpa kondenser dan turbin dengan kondenser atau condensing unit turbine. Nah, untuk turbin tanpa kondenser, fluida yang keluar dari turbin langsung dibuang ke udara, sedangkan pada turbin dengan kondenser, fluida yang keluar dari turbin dialirkan ke kondenser untuk dikondensasikan. Untuk fungsi kondenser, yaitu menciptakan tekanan vakum, di mana tekanan vakum ini tekanan di bawah tekanan atmosfer. Proses terjadinya kondisi vakum secara termodinamika dan bukan terjadinya secara mekanik. Nah, hal ini dapat dimungkinkan karena setelah fluida keluar dari turbin yang sebagian besar itu masih berupa uap, akan bercampur dengan air dingin di kondenser untuk fluida keluar dari turbin dan air dingin ini yang bercampur akan mencapai kesetimbangan massa dan energinya. Dan uap memiliki volume ratusan kali lipat daripada air, atau dapat dikatakan bahwa pada volume yang sama, air akan memiliki massa ratusan kali lipat dari uap. Dan jika uap dalam massa tertentu mengisi seluruh ruangan dalam kondenser, kemudian disemprotkan air dan uap akan menyusut volumenya karena sebagian atau seluruh uap berubah menjadi air ya, yang memiliki volume jauh lebih kecil. Nah, akibat penyusutan volume uap dalam kondenser, maka akan mengakibatkan kondisi ruangan di dalam kondenser ini menjadi vakum. Derajat kevakuman yang dapat bergantung pada kandungan gas itu biasanya tidak dapat terkondensasi. Untuk temperatur kondensasi dari uap dipengaruhi oleh temperatur fluida dan fluida pendingin yang tersedia ya di dalam ruangan tersebut. Dan untuk kondenser itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama direct contact atau jet condenser, dan yang kedua adalah surface condenser. Pada direct contact condenser ini, uap yang keluar dari turbin langsung bersentuhan dengan fluida pendingin. Untuk surface condenser, uap yang keluar dari turbin tidak bersentuhan langsung dengan fluida pendingin. Nah, proses pendinginnya itu terjadi pada alat penukar kalor atau heat exchanger yang umumnya berupa shell dan tube heat exchanger.
Setelah itu, untuk menjaga agar kondisi pada kondenser tetap vakum, maka non-condensable gas atau NCG harus dikeluarkan dari kondenser tadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuangnya dengan menggunakan steam jet ejector pada gas exhauster ini. Pada kondenser, kita membutuhkan cukup banyak air pendingin. Air ini dapat berasal dari air sungai, tetapi sungai-sungai yang terdapat tidak jauh dari lapangan geotermal itu biasanya tidak cukup besar untuk menyerap panas di lapangan. Dan cara yang lebih banyak digunakan dengan menggunakan cooling tower atau menara pendingin. Jadi ada dua jenis atau dua macam cooling tower. Yang pertama itu adalah mechanical draft cooling tower dan yang kedua natural draft cooling tower. Untuk mechanical draft cooling tower yang pertama, air panas dari kondenser disemprotkan pada struktur kayu yang berlapis-lapis yang disebut dengan fill. Nah, pada saat air mengalir melalui fill, perpindahan panas akan terjadi dari air panas ke udara. Biasanya di bagian atas dari cooling tower terdapat kipas angin atau fan. Dan setelah itu air dipompakan kembali ke kondenser. Dan sistem mechanical draft cooling tower ini biasanya dari segi biaya itu relatif murah dan juga dia fleksibel karena kecepatan dari fan-nya ini dapat diubah-ubah sesuai dengan kondisi udara luar dan beban turbin. Tetapi mechanical draft cooling tower ini konsumsi energinya untuk menggerakkan kipas angin itu relatif besar. Dan juga walaupun tadi secara umum dalam konstruksinya atau mechanical draft cooling tower ini relatif murah, tetapi kita membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Pilihan keduanya untuk sistem pendingin itu ada natural draft cooling tower. Prinsipnya sama dengan mechanical draft cooling tower, tetapi untuk natural draft cooling tower ini aliran udara pendinginnya itu tidak berasal dari fan, tetapi dikarenakan bentuk dan tingginya cooling tower gitu. Jadi karena bentuk cooling towernya dan bentuknya dan tingginya, jadi alirannya itu bisa diatur searah ataupun berlawanan arah. Jadi cooling tower jenis ini atau natural draft cooling tower ini biasanya itu relatif lebih mahal cara konstruksinya dan tidak se-fleksibel mechanical draft cooling tower. Dan salah satu keuntungannya dari menara pendingin mechanical draft cooling tower adalah di mana biaya perawatannya lebih rendah. Nah, untuk fasilitas pembangkit listrik pada PLTP yang terakhir, di sini juga terdapat main cooling water pump, di mana untuk main cooling water pump ini merupakan pompa pendingin utama, fungsinya untuk memompakan air kondensat dari kondensor ke cooling tower. Berarti dari sini masuk ke cooling tower. Nah, sekian dulu untuk video bagian 1 dari energi geotermal dan akan dilanjutkan lagi dengan video berikutnya, energi geotermal bagian 2 dengan pembahasan untuk perhitungan dan lainnya yang termasuk ke dalam energi geotermal dalam pembangkitannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.